Kereta api Sancaka tujuan Yogyakarta-Surabaya membawa 12 rangkaian kereta dan sekitar 500 orang penumpang mengalami kecelakaan di kilometer 215 lintas Sambirejo, Mantingan, Ngawi. Inilah insiden Sancaka 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Kali ini aku akan membahas mengenai kecelakaan kereta api Sancaka di tahun 2018. Bagaimana kronologinya menurut KNKT? Aku akan membahasnya di dalam video ini, tapi seperti biasa aku mau mengingatkan kalian dulu untuk klik tombol subscribe sebelum aku masuk ke pembahasannya sebagai bentuk kalian mendukung channel aku. Terima kasih. Kita langsung masuk ke kronologi menurut hasil laporan dari KNKT di tahun 2019. Tanggal 5 April 2018 ada 4 truk trailer milik PT Cakrindo Surabaya yang tiba di daerah proyek atau lokasi proyek di Desa Walikukun, Ngawi. Setelah keempat truk trailer ini tiba di lokasi proyek, kemudian dilakukan proses bongkar muat dimulai dari truk trailer 1 dan kemudian truk trailer 2. Setelah selesai bongkar muat, kedua truk trailer ini langsung meninggalkan lokasi proyek. Keesokan harinya pada tanggal 6 April 2018 giliran truk trailer nomor 3 yang melakukan bongkar muat. Bongkar muat ini dilakukan dari pukul 11.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Setelah proses bongkar muat itu selesai, kemudian pengemudi truk trailer beristirahat dengan beberapa pekerja proyek. Pengemudi truk trailer 3 ini beristirahat sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu ia melihat cuaca pada saat itu mendung, maka ia segera memutuskan untuk keluar dari area proyek. Ia mengambil truk trailernya kemudian mengemudikannya langsung keluar dari proyek. Saat truk trailer 3 ini melintas di atas rel kereta api, tiba-tiba saja roda sebelah kirinya ini tersangkut di tengah rel. Ia berusaha untuk membebaskan roda tersebut, namun usahanya gagal. Sekitar 8 menit ia berusaha untuk membebaskannya, namun tetap saja usahanya sia-sia. Pengemudi truk trailer ini berusaha untuk membebaskan roda sebelah kirinya dengan cara menginjak pedal gas dengan cara maju ke depan maupun ke belakang. Namun tetap saja rodanya ini tersangkut di rel. Ketika pengemudi truk trailer ini sedang berusaha untuk membebaskan roda truk trailernya, tiba-tiba saja ia melihat ada sebuah kereta api. Kereta api itu adalah kereta api Sancaka yang berasal dari stasiun Kedung Banteng menuju ke stasiun Walikukun. Kereta ini akan melewati lintasan sebidang di area proyek tersebut. Kemudian pada saat pengemudi truk trailer 3 ini melihat kereta ini sudah dalam posisi yang cukup dekat sehingga ia kemudian berusaha keluar dari truk trailernya untuk menyelamatkan dirinya. Akhirnya kecelakaan pun tidak bisa dihindari di mana lokomotif kereta api Sancaka ini menabrak truk trailer dalam posisi melintang hingga truk trailer ini terseret sejauh 200 meter kemudian berhenti di samping rel dalam keadaan hancur. Setelah sempat menabrak mobil minibus yang diparkir di samping rel, kemudian kereta api ini lokomotifnya terguling dan 5 gerbong di belakangnya anjlok. Menurut hasil laporan KNKT, kecelakaan ini terjadi pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Saat itu kondisi tidak hujan dan perlintasan tidak dilengkapi palang pintu. Akibat kecelakaan ini, masinis kereta api Sancaka yang bernama Mustafa meninggal dunia pada usia 30 tahun dan asisten masinis yang bernama Hendra Wahyudi usianya 31 tahun mengalami luka berat. Setelah terjadinya kecelakaan ini, ada beberapa pekerja proyek yang langsung melaporkan kejadian tersebut kepada perusahaan, kepada polisi dan juga kepada PT KAI. Kemudian PT KAI langsung melakukan evakuasi kepada seluruh penumpang. Seluruh penumpang kereta api Sancaka selamat namun sebagian luka ringan. Mengutip dari Tempo.co diketahui setelah kejadian ini seluruh penumpang kemudian diantarkan ke kota-kota tujuan oleh PT KAI menggunakan bis. Mengutip dari Detik News, ada beberapa penumpang yang menceritakan pada saat terjadinya kecelakaan mereka dikagetkan dengan 3 bunyi tabrakan. Lalu kereta berhenti dan setelah itu banyak penumpang yang histeris juga ketakutan. Setelah terjadinya kecelakaan ini dilakukan investigasi oleh tim dari KNKT dibantu dari Polres Ngawi. Di sanalah mereka langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan data-data dari kabin pengemudi, dari bangkai truk trailer yang sudah hancur dan dari saksi-saksi yang pada saat kecelakaan itu terjadi mereka melihat persis. KNKT juga memintai keterangan dari supir trailer
3. Pada saat itu ia menceritakan bahwa pada saat ia melihat kondisi cuaca akan hujan, maka ia berpikir untuk cepat-cepat keluar dari area proyek. Karena bila sampai hujan turun, maka akan timbul lumpur sementara area proyek ini masih tanah. Ia kemudian mengemudikan truk trailernya dan berusaha keluar dari area proyek. Namun pada saat mobil truk trailernya ini akan keluar, ia tidak melihat adanya petugas atau train watcher. Maka dengan inisiatifnya sendirilah ia kemudian keluar dari area proyek itu dengan mobil trailernya tanpa adanya arahan dari petugas. Masih dari keterangan supir truk, diketahui pada saat rodanya terjebak, ia berusaha sekeras mungkin untuk bisa membebaskan roda tersebut. Namun ternyata usahanya sia-sia sampai akhirnya ia mendengar kuli-kuli yang bekerja di proyek meneriaki dia bahwa akan ada sebuah kereta api yang melintas. Ketika ia melihat kereta api itu sudah dengan jarak yang sangat dekat, kemudian ia berusaha keluar dari truk trailernya dan menyelamatkan dirinya. Bahkan dari keterangannya diketahui bahwa ia masih sempat melihat lokomotif menabrak truknya. Dari hasil investigasi KNKT diketahui bahwa pengemudi truk trailer ini ternyata belum pernah datang ke area itu sebelumnya. Itu baru pertama kalinya. Dan ketika ia datang, ia tidak diberitahu dulu tugas dan kewajibannya. Berdasarkan data dari lokomotif track yang diperoleh dari Daop 7 Madiun, diketahui sebelum terjadinya kecelakaan ini, kecepatan kereta berada di 85 sampai 90 km per jam. Kemudian berangsur-angsur mengurangi kecepatannya menjadi 58 km per jam. Dari kecepatan tersebut, tiba-tiba saja kecepatan menurun drastis hingga akhirnya kereta ini berhenti di 0 km per jam hanya dalam waktu kurang lebih 10 detik. Diketahui penyebab terjadinya kecelakaan kereta api Sancaka di tahun 2018 ini ternyata karena tidak adanya SOP tertulis mengenai aturan keluar masuk kendaraan berat, sehingga pada saat itu masinis tidak dapat mengetahui secara pasti di mana dia harus melakukan pengereman sehingga kecelakaan pun terjadi. KNKT kemudian memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, diantaranya untuk memperhatikan dan juga memperketat keamanan jalan keluar masuk kendaraan di proyek agar kecelakaan seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Mengutip dari KAI ID, diketahui Direktur Utama PT KAI mengatakan akan mengangkat istri dari masinis Mustafa untuk menjadi karyawan di PT KAI. Setelah terjadinya kecelakaan ini, dibuat sebuah prasasti untuk syuhada kereta api masinis Mustafa sebagai bentuk penghargaan dan juga penghormatan untuk pengorbanannya pada saat kecelakaan kereta api Sancaka. Turut berduka cita atas kejadian ini. Itulah informasi dari kecelakaan kereta api Sancaka di tahun 2018. Oh iya Delvers, sekarang aku mau bacain komen. Jadi kemarin kan aku sempat nanya, adakah dari kalian yang kalau nonton video aku tuh mangap? Dan ternyata jawabannya lucu-lucu bikin aku ketawa. Yang pertama ada dari Pak Irianto. Ada aja nih pertanyaannya yang gak pernah terpikir oleh admin manapun, super sekali. Jadi ya Pak Irianto, ini tuh banyak banget DM yang masuk ke Instagram aku dan mereka tuh nyeritain gimana mereka lagi nonton video aku dan sampai gak bisa ngapa-ngapain. Ada yang lagi makan sampai berhenti dulu, ada yang mau makan gak jadi gara-gara nonton dulu, banyak lah ceritanya. Makanya aku tanya-tanyain sama Delvers di rumah. Terus yang kedua dari Hendra Prakasa, istri saya melotot dan serius banget gak mau diganggu. Ya ampun, luar biasa sekali, salam kak buat istrinya. Dan yang terakhir dari Gusti Kustik, aku sih kalau nonton video kakak sambil makan jadinya makannya tambah cepet karena tegang. Itu jangan dicobain sama yang lain ya, karena bahaya juga kalau lagi makan, takutnya tersedak. Dan kalian juga harus hati-hati jadi gemuk karena nggak sadar habis makannya nambah lagi makan lagi. Oh iya, aku juga mau berterima kasih sama Delvers yang kemarin udah komen. Aku baca semua, ada yang dari Aceh sampai ke Papua, bahkan juga ada yang di luar negeri. Aduh, terima kasih banyak ya Delvers, I love you so much. Nah terus sekarang aku mau nanya nih sama kalian, sebenarnya yang sering nontonin videonya dari Tamara Delv ini profesinya apa aja sih? Aku tahu ada pelajar. Nah kalau pelajar, kalian coba kasih tahu sama aku kalian kelas berapa. Nah kalau misalkan kerja, aku tahu nih sebagian ada yang cabin crew, ada juga yang flight engineer, ada yang calon pilot, calon pramugari, flight crew juga. Kamu ceritain dong sama aku juga kegiatan pada saat pandemi nih, kalian ngapain aja biasanya. Boleh tulis-tulis di kolom komentar ya. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dinyalain lonceng notifikasinya, di komen-komen juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Akhirnya tabrakan pun tidak bisa dihindari karena kereta api
Karena apabila hujan turun akan timbul lumpur karena di area proyek itu hanya nyanyi